Buat Deddy Corbuzier, saya sarankan Anda belajar lagi tentang sejarah kedatangan imigran Yaman ke Indonesia. Lebih baik berbangga-banggalah dengan tokoh-tokoh Nusantara, kan begitu. Kiai-kiai Nusantara, ulama-ulama Nusantara. Mari kita bangga dengan tokoh-tokoh ulama Nusantara, tokoh-tokoh pahlawan kita sendiri. Jangan kemudian diletakkan di bawah. Kau yang harusnya belajar banyak kepada Deddy Corbuzier, Gusmar. Paham kau? Ya. Kenapa? Karena Deddy Corbuzier itu sudah tahu bagaimana mencintai, menghargai, menghormati zuriat Nabi. Ya, dia sudah paham itu. Kau mungkin belum, karena ilmu kau masih dangkal dibanding Deddy Corbuzier. Oke? Kedua, kau tahu itu siapa Habib Umar? Habib Umar itu adalah salah satu sumber ilmu keislaman di seantero dunia ini. Salah satu sumbernya dia, ya. Banyak ulama-ulama habaib di Indonesia ini belajar kepada beliau. Mungkin kau tidak tahu, sekarang aku kasih tahu kepada kau, Gusmar. Oke? Yang ketiga, sebenci apa kau terhadap imigran Yaman? Kau bilang punya sejarah buruk. Sejarah buruk apa orang-orang keturunan Yaman di Indonesia? Pelajari sejarahnya seperti apa dulu masuk ke Indonesia, siapa yang mendatangkan, bekerja untuk kepentingan siapa, lalu apa saja yang mereka perbuat, yang mereka lakukan dengan para pejuang-pejuang ulama-ulama Nusantara. Al-Habib Umar itu dari negeri Yaman. Yaman sedang konflik. Karena konflik, negeri konflik itu sulit maju secara peradaban. Peradaban zahir. Tapi bisakah logika kita menerima kenyataan? Allah justru munculkan orang yang maju peradaban batinnya dari negeri yang konflik, yang peradaban zahirnya tidak maju. Di situ nyari sinyal sulit. Ya, orang mau berkembang, ya ini ya, mungkin sinyal tempat antenanya mau dibuat di bom, ya bisa jadi begitu. Nggak maju-maju, konflik terus. Tapi Allah jaga tuh negeri Hadramaut Tarim. Wallahu alam. Kalau orang ekonom nyebutnya karena di situ ada minyak. Kalau bagi kita tidak. Di situ ada wali kutub. Ya, Sayyidina Al-Habib Umar bin Hafiz. Ya. بسناد المتصل إليه قال لا تصحب من لا ينهدك حاله ولا يدلك على الله مقاله. Jadi kita sampai pada tema mengenai bersuhbah. Apa arti suhbah? Suhbah itu secara bahasa berarti secara harfiah bersahabat. Tetapi juga berarti berguru, bertorikoh, bermajlis, itu disebut dengan suhbah. Ya. Namun dalam bahasa Turki, mereka kalau sebut sohbet, sohbet itu ngumpul dengan syekh lalu mendengarkan kalam syekh. Seperti pengikut-pengikut Syekh Nazim Haqqani, Syekh Hisham yang masih hidup, itu mereka kalau mendengarkan pengajian disebut sohbet. Ya. Namun sohbah, Sahbat asal maknanya adalah bersahabat, berkawan, berguru, bermajlis, bergolongan. Maka sohbah ini ada yang umum, ada yang khas. Ada yang am, ada yang khas. Itu yang pertama yang mesti dipegang dulu. Ada yang umum, ada yang khusus. Yang umum kita hadir di setiap majelisnya, majelis yang umum. Ya, seperti ini, maka siapapun yang hadir sudah bersohbah tapi masih umum. Sekarang misalnya Al-Habib Umar lagi datang ke Indonesia, lalu antum datang, maka itu sohbahnya amah. Masih umum. Ya. Sohbah amah, ya karena umum, maka faedahnya pun juga global. Tidak spesifik. Ya. Lain dengan misalnya Al-Habib Jindan, Habib Ahmad, Habib Munzir, Allah yarham. Mereka betul-betul ngaji, sohbah khasah, ngaji secara khusus dan bahkan khidmat kepada Al-Habib Umar. Maka mereka disebut sohbah khasah, sohbah yang khasah. Nah, di dalam bertarikah, itulah yang kedua itu yang disebut sohbah yang sebenarnya. Kalau begini ya lumayan lah. Ya dapat syafaat, dapat faedah, dapat. Tapi global. Ya, global. Nah, sohbah itu tidak akan bertahan kalau hanya mengikuti sebatas popularitas. Sama mau ikut Habib Umar, mau ikut Syekh Fulan, Ustadz Fulan, ajengan Fulan,
Abah Fulan, sama. Kalau cuma karena dia populer sebagai orang yang alim, ustadz, da'i, habib, syekh, mursyid, nanti redup popularitasnya, kita nggak mau datang lagi. Ya, maka kita bersohbah. Ini karena apa? Nah, itu kelemahan sohbah ammah. Karena subah orang awam itu berdasarkan popularitas di YouTube kah, di Facebook kah, ya, di Instagram kah, apalagi satu lagi tuh yang mainan bocah-bocah, TikTok. Ya. Namun saya punya keyakinan, tidak adalah orang yang Allah masyhurkan, melainkan itu karena izin Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa dia masyhur dengan izin Allah. Dan kita beruntung, para habaib masih sering datang ke negeri ini, para masyayikh masih sering datang ke negeri kita. Nah, orang kalau bersohbah nggak melihat kuantitas, yang dilihat kualitas. Itu sebabnya kalau guru-guru ahli zikir itu, dia tidak masalah muridnya sedikit. Bagi dia, mending satu orang sama dengan 1000 daripada 1000 tapi abu-abu. Gitu. Ya. Tapi jika yang satu ini kemudian bisa cloning 2, 3, 4, bahkan jadi 1000, bayangkan kekuatan rohaninya nanti. Dan antum coba bayangkan, Al-Habib Umar itu dari negeri Yaman sedang konflik. Karena negeri konflik itu sulit maju secara peradaban zahir. Tapi bisakah logika kita menerima kenyataan? Allah justru munculkan orang yang maju peradaban batinnya dari negeri yang konflik, yang peradaban zahirnya tidak maju. Di situ nyari sinyal sulit. Ya, orang mau berkembang, ya ini ya, mungkin sinyal tempat antenanya mau dibuat dibom, ya bisa jadi begitu. Nggak maju-maju, konflik terus. Tapi Allah jaga tuh negeri Hadramaut Tarim. Wallahu alam. Kalau orang ekonom nyebutnya karena di situ ada minyak. Kalau bagi kita tidak. Di situ ada wali kutub. Ya. Sayyidina Al-Habib Umar bin Hafiz. Ya. Ya, semoga beliau Allah panjangkan umurnya. Amin. Sehingga keberkahannya mengalir terus ke negeri kita dan kemanapun. Ya. Amin ya Rabbal Alamin. Orang kayak beliau itu beda loh dengan saya. Beliau ini nggak pernah ngomongin Wahabi. Nggak pernah nyindir Wahabi, nggak pernah ngeritik Wahabi di ceramahnya. Tapi Wahabi benci sama dia tuh, aneh. Kalau saya wajar kalau Wahabi benci, karena tahun 2019 ke belakang, itu kajiannya nyerang Wahabi terus jarang balik. Karena kita disalahin, ya kita balas, disalahin kita balas. Wajar. Kayak beliau ini, kalau yang bisa bahasa Arab, itu di YouTube ada kalimatnya. Kedustaan, kalau diterjemahin ya, Dajjal. Umar bin Hafiz ada, ya. Dajajilah, ya. Dajjal muzakhrafah. Gitu kalau balik gitu, muzakhrafah ini kan tipuan. Orang kayak beliau gak pernah bohong. Ya. Tidur itu pasti pakai adab-adab sunnah Nabi. Ya. Keluarga beliau itu hampir setiap saat, setiap hari mendapatkan hadiah-hadiah rohani. Apakah mimpi ketemu Rasulullah, apakah ilham, apakah udah nggak sempat maksiat sudah. Matanya kejaga. Nah itu kelebihan orang yang nggak punya internet. Udah nggak sempat maksiat di kamar. Kita nggak maksiat, tapi nonton Netflix kah. Karena sudah biasa melihat buka aurat, kita nggak ngerasa aneh lagi. Pada dulu waktu kecil lihat orang pakai rok pendek itu sudah kemudian ini bahaya. Sekarang kok udah biasa ini mata, udah biasa di lumpur dosa. Maka tidak menganggap lagi orang yang berlumpur itu berdosa. Nah ini hati-hati. Dosa-dosa. Maksiat ya maksiat. Tidak akan selama-lamanya kita meridhoi maksiat. Tapi nggak boleh putus asa. Ya. Mesti kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Imam Al-Khatib Al-Waziri? Beliau abad ke-9 Hijriah. Ya. Diperkirakan wafatnya, kalau di sini ditulisnya 891. Berarti di ujung abad ke-9. As-sohbah fillahi aslun kabir. Ya. Saya terjemah dulu yang atasnya. La tashab. Janganlah kamu bersohbah. Berguru maksudnya. Bermajlis. Berkawan. Nah ini kan lagi milih torikoh nih. Lagi milih majlis. Saya mau ikut majlis siapa ya?
Saya mau ke torikot siapa? Torikot banyak, majelis banyak. Bukan berarti majelis itu jelek. Enggak, mungkin enggak jodoh dengan kita. La tashab man la yunhiduka halu. Kamu tidak perlu meneruskan suhbahmu, suhbah yang khassah. Bukan suhbah yang ammah. Suhbah yang mana? Yang khusus. Kalau ammah kita boleh ikut siapa saja. Ini suhbah yang khusus. Kamu tidak perlu bersuhbah kepada orang la yunhiduka halu. Hal dia, diamnya dia, tidak membuat rohanimu bangkit. Nah, orang-orang ini diam saja. Dia cukup, dia beramal. Dia mungkin gayanya, segala macam. Atau aura kalbunya. Itu sudah menggetarkan kalbu. Sudah membuat kita tertarik untuk beramal. Nah, ini yang disebut dalam bahasa rohani, robitah. Kita ingat saja guru kita halnya apa, langsung kita kemudian ingin taat. Gitu. Nah, orang yang mengingat dia tidak membuat hati kita ingin taat. Lalu bagaimana cara mengikat kalbu dengan beliau? Bagaimana caranya robitoh? Itu maksudnya. Ya. Nah, yunhiduka bahasa Arab itu dari anhadha yunhidu inhad atau nahdah. Maka sir pertama kawan atau guru yang mesti antum tahu, sukutuhu au haluhu nahdah ruhiyah. Dia diam, tapi itu sudah membangkitkan rohani kita. Hal dia, amal dia nggak ngomong, tapi dia beramal, dia punya hal, itu sudah membuat kita pengen jadi orang baik. Gitu. Ketemu orang begini, huwa mursyiduka, itulah mursyidmu. Ya. Wala yadulluka 'ala Allahi maqalu. Tapi ada juga yang kedua, udah ngomong tapi nggak menyentuh. Pembicaraan dia tidak yadulluka 'ala Allah, tidak membuka jalanmu kepada Allah, malah mempersulit. Kok jelimet gitu. Atau malah mengkat jalan kepada Allah. Dan kita sedih hari ini banyak orang kemudian mengkat, padahal dia ahli baca kitab. Udah gak usah pusing-pusing ngaji hikam, benerin aja fikih ente. Masuk sini sudah. La yadulluka 'ala Allahi maqaluh. Gak begitu kita kalau nggak bisa ngajar hikam, jangan salahkan orang bisa ngajar hikam. Ngajar hikam itu bukan masalah pintar, tapi dia pernahkah dulu belajar hikam? Jadi mengajar itu bukan masalah dia itu cerdas atau tidak, tapi pernahkah dia menjalani bersuluk? Suluk itu menempuh jalan itu. Kalau saya tidak bisa jadi insinyur, jadi arsitek, saya bodoh nggak? Belum tentu, kan saya bukan teknik sipil. Ini nggak ada urusan. Jadi tidak bisa mengajarkan suatu bab, bukan berarti bodoh. Emang bukan pakarnya, mungkin bidangnya di bagian yang lain. Maka saya misalnya nggak perlu saya bilang, nggak usah belajar arsitek. Nggak usah. Kalau begitu ngomong, jadi nggak di masjid. Maka seharusnya pakar-pakar agama, ketika dia beda faham dengan seseorang, karena orang itu beda pakem dengan dia, beda keahlian dengan dia, cukup katakan, saya tidak mengerti. Cukup kamu langsung saja kepada dia. Ya. La tashab man la yunhiduka haluhu, wa la yadulluka 'ala Allahi maqalu. Maka tidaklah kamu perlu bersuhbah, berkawan, berguru, dengan orang kalau kamu bermajlis dengannya, tidak membuat hal rohanimu bangkit. Jika dia berkalam, berceramah, mengajar, atau ngobrol, tidak membuat kalam-kalam dia menunjukkan jalan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti ciri-ciri suhbah, orang yang akan kita suhbahkan pertama, halnya, diam dia, membuat rohani kita bangkit. Diam itu bisa berarti dia cuma beramal, dia nggak nunjukin kalam apapun, tapi dia cuma berriyadhah, ya, menunjukkan sisi yang lain. Dan yang kedua, qauluhu dalilun 'ala Allah. Kata-kata dia menjadi dalil penunjuk jalan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa maksud ini? Jadi kalau kamu punya guru, isinya nyalahin orang, hatta ngakunya aswaja, apalagi bukan aswaja, cukuplah. Nanti malah mengeraskan hatimu. Itu sebabnya saya sudah jarang
ngaji ngeritik Wahabi. Bahkan hampir sudah nggak ada. Kalaupun ada, cuma menanggapi apa yang disalahkan Wahabi. Terakhir kita buat kajian Al-Mutasyaddidun, kitabnya Syahali Jum'ah, di jalan apa namanya itu Pak? Saya ingat Winong ya, jalan Winong. Nggak tahu tuh ya. Saya lanjut nggak kajiannya tuh. Kitabnya sudah khatam. Dan saya niatkan setelah ini mengurangi interaksi seperti itu. Jadi kalau ada Wahabi yang tersinggung ya saya mohon maaf juga lah. Namanya orang baca kitab ya kan. Jadi ada dua karakter kawan atau guru yang perlu kita pertahankan. Inilah yang disebut sahabat sejati. Satu apa? Diam dia sudah membuatkan kita terkondisikan. Rohani kita bangkit. Yang kedua, kalau dia berkalam, kalamuhu dalilun ala Allah. Kata-kata dia menunjuk jalan kepada Allah, bukan ngekat. Udahlah, ngapain kau repot-repot zikir. Ada kan ngomong gitu kan? Ngapain repot-repot ngaji hakikat. Kalimat-kalimat begitu memutus jalan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan saya kecewa dengan orang begitu. Apakah ngomong dia aswaja, apalagi dia bukan aswaja. Aqul, kata Imam Al-Khatib Al-Waziri. Nah ini beda dengan syarah kitabnya, beda dengan yang di PSD ya. Yang di Buaran ini beda. Yang di Buaran kitab Ibnu Abbad, yang ini kitab Al-Khatib Al-Waziri. Ya, jadi nggak akan ada pengulangan kecuali cuma hikmahnya. As-suhbah fillahi aslun kabir. Jadi ada yang disebut suhbah khassah, itu ujungnya disebut suhbah fillah. Bersahabat fillah. Apa beda fillah dengan lillah? Lillah karena Allah. Kalau fillah, lenyap, fana, karam, habis ego kita dalam egonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sohbah fillah itu tidak lagi aku kecil, yang ada cuma aku besar, yaitu Allah Subhanahu. Orang yang seperti ini habislah ananiyah. Maka ketika dia bersahabat bukan karena ada kepentingan. Kalau zaman now, ini 2023, mau 2024, orang datang ke kiai, biasanya mau nyalek. Mohon maaf nih kalau ada caleg di sini. Ya, semoga tersinggung. Mau nyapres, mau nyalon jadi gubernur kah? Salah nggak? Ya daripada dia datang ke dukun, ya mending datang ke kiai. Gak apa-apa. Makanya kiai-kiai pun jarang yang tolak. Sejauh ini kalau saya masih tutup pintu. Kita masih fokus ngaji-ngaji ya. Insya Allah. As-suhbah fillah aslun kabir. Orang-orang yang bersuhbah, bermajlis, berthariqah, bermursyid, fillah, karena atau setelah meleburkan keegoannya, keakuannya, nafsiyahnya dalam kebesaran Allah, itu aslun kabir. Itu adalah pokok. Kalau pokok di Malaysia itu pohon. Aslun ini asal. Adalah inti yang besar sekali, asal yang besar sekali. Kalau orang punya, insya Allah dia sukses dalam menuju jalan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qad hatha alaiha min ahlillah jam'un kathir. Raghaba fiha syari' fabadir la suhbati lillahi wa sari'. Lalu beliau menyebutkan ada sebuah riwayat. Ada seorang tabi'in, namanya Abu Idris Al-Khawlani. Abu Idris Al-Khawlani. Ini seorang tabi'in. Beliau ini tabi'in tapi sudah dewasa. Bertemu sahabat yang masih muda. Namanya Mu'az. Mu'az ini sahib Sayyidina Ali. Dulu waktu ke Yaman ditugaskan bersama. Sayyidina Ali bertugas. Sayyidina Mu'az bertugas. Dan Mu'az itu disebut oleh baginda Nabi SAW. A'lamuhum atau afqahum bil halal wal haram. Sahabat yang paling mengerti hukum fiqih. Halal dan haram. Kalau Sayyidina Ali, babul ilm. Pintu ilmunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka semua ilmu apapun yang ada di Nabi pintunya beliau. Ya, sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Sayyidina Abu Idris Al-Khawlani kepada Sayyidina Mu'az? Ya Mu'az, ini setelah ketemu beberapa hari, inni uhibbuka fillah. Aku sungguh sangat mencintai engkau fillah, dalam kebesaran, dalam rahmat, dalam cintanya Allah Subhanahu wa taala. Ini berat nih kalam. Ya.
Kalau belum sampai di makom ini, jangan ngomong gitu ke orang. Karena sekali ngomong begini, taruhannya Allah. Jadi yang dulu pernah gunakan, "Yuhibbuka fillah ya akhi," tahu-tahu besok tengkar, ya salam. Tidak masuk. "Yuhibbuka fillah ya akhi," masalah dikit, kemudian bentrok, konflik. Itu nggak masuk. Kalau sudah uhibbuka fillah, maka yang dibesarkan cuma Allah SWT. Kita menyampingkan diri kita. Saya sudah pernah sampaikan ya, beratnya baca inni uhibbuka fillah. Faqala lahu. Setelah itu Sayyidina Mu'az mengatakan, absyir, thumma absyir, thumma absyir. Hendaklah engkau bergembira. 3 kali. Hendaklah engkau bergembira. Hendaklah engkau bergembira, wahai Abu Idris al-Khawlani. Kenapa? Fa inni sami'tu Rasulullah SAW. Aku mendengar baginda Nabi SAW bersabda, yunsabu li ta'ifatin minan nas karasi haula al-'arsy yaumil qiyamah. Akan nanti ditancapkan ada kursi untuk sekelompok manusia di sekitar arsy. Di sekitar arsy. Wujuhum kal qamar lailatal badr. Wajah mereka seperti rembulan di malam purnama. Kalau ngelihat purnama, matanya sakit nggak? Kayaknya nggak puas gitu ya, mata ngelihat. Maksudnya adalah wajahnya indah sekali. Yang lain gelap, udah kalah semua dah. Ya. Yafza'un nas wala yafza'un. Di padang mahsyar, nanti semua orang gelisah, kaget, ketakutan, yafza'. Wala yafza'un. Mereka tidak ketakutan. Mereka tidak kaget. Mereka gak jantungan. Mereka santai. Karena ujian mereka sudah selesai di dunia. Wa yakhafun nas wala yakhafun. Orang-orang pada ketakutan, dia tidak ketakutan. Wahum awliya'ullah la khafun alaihim wala hum yahzan. Mereka itulah kekasih-kekasih Allah yang disebutkan di surat Yunus ayat 62, surat Yunus ayat 62 yang la khaufun alaihim wala hum yahzanun, yang tidak ada gelisah di hatinya dan tidak ada kesedihan yang berarti. Lalu Sayyidina Nabi SAW ditanya, "Man haula ya Rasulullah?" Siapakah mereka itu wahai baginda? Apa kata beliau sallallahu alaihi wasallam? Ini perhatikan. Humul mutahabbuna fillah. Dalam hadis Abu Daud, Allah berkalam, humul mutahabbuna fiyya. Kalimatnya lebih canggih di Abu Daud. Kalau ini versi riwayat Imam Al-Hakim dalam Mustadrak. Merekalah orang, kata Allah Ta'ala, yang saling mencintai, bersohbah. Orang kalau cinta pasti berkorban. Gak ada cinta kecuali berkorban. Korban waktu, korban harta, korban perasaan, korban fikiran. Semuanya. Humul mutahabbuna fillah. Mereka orang yang saling cinta. Mereka saling cinta fillah. Hanya dalam cintanya Allah. Hanya dalam kebesarannya Allah. Bukan karena partainya sama. Bukan karena sama-sama NU, bukan karena sama-sama Muhammadiyah, bukan karena satu kampung, bukan karena satu thariqah, bukan karena satu mazhab, satu manhaj, tapi karena fillah. Gimana? Sudah ketemu orang begitu? Orang begini nggak gampang tersinggungan. Tersinggung dikit nggak apa-apa. Orang begini nggak pelit. Orang begini nggak pelit. Sama temennya nggak pelit oleh sama gurunya. Sama temennya dia berani. Maka sahabat-sahabat Nabi antum nggak akan paham bagaimana ini terjadi. Dia punya istri, dia talak lalu dikatakan kamu nikahin istriku. Tuh, ada nggak yang sanggup begitu? Nggak sanggup kita, apalagi pakai lagu dangdut. Nggak sanggup. Dulu begitu. Al-Ansar dulu ketika muhajirin datang seperti itu. Bahkan cinta kemakhlukannya kepada perempuan yang dia sangat cintai, dia talak. Kamu pilih ini istriku cantik-cantik semua. Semua gitu. Karena gak ada modal. Saya modalin. Nikah aja dimodalin teman. Maka disebut mu'akhah. Rasulullah SAW mempersaudarakan mereka. Bayangkan ini orang kita cinta, tapi kita serahin ke orang. Berarti cinta egonya yang disebut cinta nafsiyah. Cinta ananiyah. Kalau di kitab psikologi Islam, ya, al-falsafah nafsiyah dalam Islam disebut ananiyah.
Dalam ilmu tasawuf disebut nafsiyah. Keegoan, keakuan. Sanggup ya? Kata dia, ini rumahku, pakai. Abdurrahman bin Auf dikasih duit. Dikasih ini semua. Saya nggak butuh. Saya cuma butuh modal sedikit saja. Nanti saya akan berusaha di pasar. Karena dia mengerti pasar. Antum kayaknya ingin disubsidi terus. Ya, so pasti. Nggak bisa jadi Abdurrahman bin Auf. Jadi, kullu mahabbatin fiha udhiyah. Setiap cinta pasti ada pengorbanan. Nggak ada enggak. Namun orang kalau cinta merasa berkorban enggak? Enggak terasa. Coba nafkahin istri udah lama ya Pak Ketua? Berasa enggak? Enggak berasa karena cinta sama istri. Paham maksudnya? Coba bukan istri kita. Kita nafkahin, mau enggak? Enak bener ente gitu ya. Itu baru cinta dunia yang diikat dengan pernikahan. Kita sudah begitu mau berkorban. Gimana kira-kira kalau cintanya karena Allah SWT? Ini gak difahami oleh orang yang cintanya cinta melankolis itu gak masuk. Cinta-cinta nafsiyah gak masuk. Tadi aja coba antum bayangkan, ditukar bininya, lakinya. Saya pun sampai hari ini sulit memahami itu. Begitu para sahabat fillah. Maka dia ketika melihat keanehan di sahabatnya, dia kemudian gak akan meninggalkannya. Bersamain terus. Ada yang kurang disempurnakan. Ada yang sempurna ditambahi. Begitu terus. Dan kalau sudah ngomong, numika fillah, gak boleh tinggalin dia. Apapun keadaannya. Ya, berat gak? Berat. Supaya nanti di akhirat, seperti ini, baru terjadi. Bukan urusan dunia ini. Allah itu dunia gak? Allah akhirat gak? Gak juga. Allah itu bukan dunia, Allah itu bukan. Maka al-mutahabbuna fillah itu melewati dunia dan akhirat. Mereka lah yang disebut az-zahiduna anid darain. Orang yang sudah menalak dunia bahkan akhirat. Maka nanti orang-orang ini ketika mereka sudah di depan surga, itu mereka balik lagi. Temanku belum ada. Dia nggak egois. Pintu surga udah dibukain sama Rasulullah. Rasulullah orang terakhir masuk surga. Walaupun beliau udah masuk tadinya. Udah masuk dibukain, keluar lagi nyari. Maka orang-orang yang mewarisi cinta ini, dialah yang disebut di kolbunya Nur Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka itulah yang nanti ketika tawannya, muridnya, gak kelihatan di depan pintu surga, dicari lagi. Biar muridnya dulu masuk. Seperti Rasulullah SAW mengatakan, nanti walaupun banyak umat sebelum, tapi umatku lebih dahulu masuk surga. Beliau nanti tuh. Selesai umatnya masuk surga, mulai dari Nabi Adam. Nabi Adam minta syafaat kepada Rasulullah, punya umat. Umatnya pun diberi syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, tapi kan umat terdahulu nggak sebanyak sekarang. Lebih ribet ngurusin umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita yang nggak punya wirid banyak, torikot juga nggak jelas, ma'rifat juga amburadul. Modal antum cuma satu, suhbah. Udah suhbah aja. Nggak hanya ikut pengajian. Kalau ikut pengajian mah gampang, cuma dengerin doang. Bukan hanya wiridan. Kalau wiridan gampang. Tebar tasbih, tebar sejadah, putar tasbih. Sohbah itu membersamai majelis guru kawan dunia sampai akhirat. Baru tuh sohih. Ya, sabar dulu ya, sabar dulu. Nanti semangat-semangat datang-datang, uhibbuka fillah dulu. Jangan sembarangan ngomong uhibbuka. Ketika gejolak di hati sudah kuat. Tapi bukan karena nafsiyah. Karena habis pengajian ini. Tapi memang sudah ada ruhnya yang berkalam. Ya. Nggak usah dikalamkan. Nanti akan muncul dia keluar tanpa disadari. Seperti Abu Idris Al-Khawlani. Ketika berkalam begitu. Dia nggak jawab. Kan dia nggak jawab. Ini uhibbuka fillah. Dia nggak jawab. Dia cuma bilang absyir. Ini, uhibbuka fillah tidak memerlukan jawaban dari orang yang dicintai. Maka di uhibbuka fillah yang dicintai sebenarnya Allah. Tapi secara zahir Allah ini menumpah ruahkan kasih sayang itu kepada ahlullah, keluarga-keluarganya Allah, wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah, hamba-hamba Allah. Maka mereka mencintai orang-orang itu, lingkaran itu. Itu yang disebut al-mutahabbuna fillah.